إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ini merupakan pertemuan kita yang terakhir dalam kajian Risalatul Khatti dari kitab An-Nuqayah karya Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Di penghujung risalah ini, beliau tidak menyampaikan kaidah apapun terkait penulisan huruf Arab. Hanya saja beliau sampaikan di sini terkait estetika dalam menulis. Yakni beliau bagikan tips agar tulisan itu lebih awet dan tidak mudah hilang di telan zaman. Hal ini membuktikan bahwa para ulama dahulu sangat memuliakan ilmu, sehingga sangat disayangkan ketika seorang alim menulis dan hilang dari tulisannya ini salah satu huruf saja. Tentu ini hal yang tidak diharapkan, karena memang di zaman dahulu belum ada drive ataupun cloud atau disk untuk menyimpan tulisan mereka. Mereka betul-betul mengandalkan kepada kertas dan tinta yang digunakan dalam menulis. Maka beliau rahimahullah ta'ala menyampaikan wa yukrahul khattud daqiq, bahwasanya tulisan yang kecil dan tipis itu tidak disukai oleh para ulama. Itulah sebabnya ulama dahulu menulis dengan tulisan yang tebal dan juga besar. Hal ini dalam rangka menjaga ilmu mereka, sehingga pembaca ketika membaca kitab-kitab mereka ini tidak kesulitan ataupun cepat lelah. Dan ini juga manfaatnya bagi penulis itu sendiri, karena tentu usia mereka tidak seterusnya muda. Ada masa di mana mata mereka ini melemah, sehingga suatu saat ketika mereka hendak memurajaah, ya, tidak lagi mampu membaca apa yang mereka tulis. Hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Itmamud Dirayah. Beliau sampaikan li'annahu yakhunu sahibahu. Akan datang satu masa di mana tulisan itu akan mengkhianati penulisnya. Dalam artian, penulis ini akan kesulitan membaca dan memurajaah tulisannya dahulu ketika dia muda. Maka selagi bisa, silahkan ditulis dengan jelas, dengan tebal, dan juga dengan tulisan yang besar. Ya, dengan harapan tulisan ini lebih langgeng. Bahkan kalau bisa, masih bisa dibaca 1000 tahun lagi. Bisa dibayangkan kitab Sibawayh yang ditulis kurang lebih 1300 tahun yang lalu, masih bisa kita baca di masa sekarang ini. Hal ini karena tulisan yang lebih awet tentunya, dengan tebal dan juga besar, sehingga memudahkan para muhakkik, ya, dalam menyalin ulang tulisan mereka. Kemudian beliau beri pengecualian, illa lidhiqi raqqin aw rihlatin, kecuali dalam kondisi sempitnya kulit yang mereka gunakan untuk menulis, atau dalam kondisi traveling, yaitu rihlah. Yang pertama dalam kondisi lidhiqi raqqin, yakni sempitnya kertas atau kulit dan sejenisnya yang mereka gunakan sebagai media untuk menulis. Karena di zaman dahulu tidak semua ulama itu kaya, ya. Ada di antara mereka yang miskin, hanya memiliki kertas atau media yang terbatas. Maka tidak mengapa mereka tulis dengan tulisan yang kecil, supaya bisa memuat apa yang mereka ingin tuangkan. Seandainya mereka tulis dengan tulisan yang besar, maka tidak bisa memuat ide-ide pikiran mereka dalam tulisan. Nah, dan ini tentu mudaratnya lebih besar. Masih lebih baik tulisannya diperkecil. Dan kondisi yang kedua adalah dalam kondisi rihlah, ya, traveling. Dan beliau sampaikan dalam kitab Al-Itmam itu, hal ini terinspirasi dari ahlul hadis. Kata beliau, mereka
untuk mendapatkan sebuah hadis yang otentik itu harus rihlah, traveling dalam jarak yang sangat jauh dengan berjalan kaki. Maka tentu ketika mereka menulis dengan tulisan yang besar, hal ini akan semakin memperbanyak beban mereka. Semakin memperbanyak beban mereka. Maka beliau sampaikan dalam kitab Al-Itmam, falyaqtubha daqiqatan liyakhiffa hamluha. Maka hendaknya dia menulis dengan tulisan yang kecil supaya apa? Memperingan bebannya. Ya, andai kata mereka butuh 3 buku dalam tulisan, maka cukup dengan menulis secara kecil, ringan, supaya bisa cukup dalam 1 buku saja. Dan ini tentu memperingan beban mereka ketika rihlah. Ya. Alhamdulillah, selesai sudah kita kaji Risalatul Khatti ini dari kitab An-Nuqayah. Tentu kita berharap rahmat Allah senantiasa menaungi penulis, dan semoga apa yang kita kaji ini bisa memperberat amal kebaikan beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.